Oke, halo teman-teman. Nah, kali ini gue bakal bahas satu emiten yang uh, menggemparkan sebagian besar investor ataupun trader di Bursa Efek Indonesia, itu Goto. Karena emitennya udah jatuh dari 440, harga tertingginya kalau nggak salah, yaitu udah jatuh ke, sekarang terakhir berapa ya? Sempat ke 83. Ini per 15 Desember 2022, gue lagi di Champaign, Illinois, United States. Dan iya, dia sempat tertinggi di 440 dan sekarang di 97 terakhir. Nah, uh, kenapa bisa kejadian? Well, karena momentumnya lagi tepat aja menurut aku. Jadi karena memang lagi suku bunga the Fed rate dari United States Amerika, negara yang cukup besar itu, sedang menaikkan suku bunga, dan impactnya secara global, secara makro itu adalah pemerintah Indonesia juga menaikkan suku bunga, dan kekhawatiran resesi 2022 dan 2023 itu menyebabkan saham-saham yang terutama bergerak di sektor growth ataupun tech related growth company itu dia akan jatuh dan akan parah jatuhnya. Dan ini yang lagi kejadian sekarang di Goto. Gua punya barang di Goto ada di dua sekuritas berbeda. Yang satu di average 200-an dan satu lagi di average 90-an. Jadi strateginya gimana untuk Goto? Pertama, kita mesti tahu dulu kalau katanya Sun Tzu itu the art of war dalam ia menuliskan naskah. You can always choose the battle you wanna fight. Jadi pastikan ketika kita mau invest, kita taruh duit kita, itu kita percayakan kepada emiten yang pengelola manajemen maupun juga performa perusahaannya secara fundamental itu terus berkembang dan bertumbuh. Dan kalau kita udah bisa ngelihat hal tersebut, maka ketika kita suntikan hasil kerja keras kita pun kita tidak khawatir dan takut, karena memang kita udah tahu end game-nya tuh kita pasti menang gitu. Dan all we need is actually the patience itself. Jadi kita hanya perlu bersabar, kita perlu nunggu aja. We don't have to worry anything about it. Bahkan kalaupun Goto dibawa turun sampai 50 perak pun, gue akan masih serok. Dan gue selagi emang kemarin jualan BBRI untuk siapin dana untuk suntik Goto, kalau dibawa makin turun, gue akan juga makin serok. Tapi ini tentunya bukan ajakan jual atau beli, ini merupakan strategi aku sendiri yang aku terapin. Dan ya itu menurutku yang Goto related. Kenapa kita uncover sedikit kenapa gue suka invest di sini adalah karena teman-teman boleh tanya aja gitu ya. Misalnya kalau teman-teman punya keluarga, bapak, ibu, ataupun teman-teman sekitar gitu ya, mereka taruh atau belanja online itu pakai platform apa? Kalau dia mau pesan makanan pakai platform apa? Kalau yang perempuan mau shopping pakai platform apa? Dari situ di riset aja dan dikumpulkan data risetnya, dan dari situ udah kelihatan kok patternnya. Memang ada kompetitor-kompetitor dari global tentunya, kayak dari Shopee Singapura, Grab dari Malaysia, tapi secara overall juga pemerintah gue yakin, dan Goto sebagai company yang manajemennya juga dipimpin oleh lulusan-lulusan yang baik juga gitu, juga nggak akan tinggal diam gitu dalam mengambil alih market leader di sebagai holding company yang invest di ataupun yang bergerak di bidang e-commerce related. Nah, jadi atas dasar itu gue juga memilih dan lihat dari pattern Indonesia, kita tinggalan maybe 20 years dari market US, di mana Amazon tech bubble tahun 2000-an itu jatuh bahkan 85-90%. That actually also did apply the same to the Meta, which is the Facebook company, dan juga Amazon, Meta, Google, company yang kayak gitu juga sempat rontok. Dan actually there was the time when we as an investor need to invest our money, right? So itu sih sebenarnya viewku tentang Goto. Proyeksi kemana? I don't know. Tapi harusnya kalau kita lihat pattern yang terjadi di Amazon, kita lihat pattern juga yang terjadi di Facebook. Kalau kita ambil Amazon karena dia holding company yang fokus di bidang e-commerce, itu dia bisa return dalam 2 tahun itu dari titik bottom tech bubble itu bisa sampai I would say 500 to 800, something about that. Jadi itu juga merupakan strategi investasi target yang bisa kita realisasikan sebagian sebelum nanti kita masuk lagi bertahap lagi. It's a long term game for Goto for sure, tapi
trennya seperti itu yang aku lihat dan aku bisa share. Dan ya kurang lebih kayak gitu. Mudah-mudahan Goto makin dibawa turun, makin dibawa ARB, karena makin dibawa turun makin nyicil masuk. Aku jangan dibawa naik, karena kebawa naik averagingnya masih bisa malah averaging up bukan averaging down. Jadi kurang lebih kayak gitu untuk Goto. Dan inflasi, dikit tentang inflasi, menurut gua sih the Fed bakal terus agresif sampai 2023. Jadi dia akan terus naikin suku bunga. Lu bayangin aja teman-teman, the Fed itu naikin suku bunga itu tercepat dalam beberapa dekade sebelumnya. 1 dekade 10 tahun. Jadi lu bayangin dalam beberapa dekade sebelumnya the Fed itu naikin suku bunga sampai 5% itu dalam waktu 8 bulan. Kalau dibanding tahun 2000-an, 2006 atau 2000 gue lupa, itu dia naikinnya tuh 24 bulan. Jadi dia mengeluarkan effort 3 kali lipat lebih crazy, lebih gila untuk tame the inflation dibandingkan dia lakukan tahun 2000 atau 2006, aku lupa tahun segitu. Itu bisa baca di market outlook-nya JP Morgan, but that actually happens right now. And menurut gue swingnya bakal lebih up and down-nya bakal lebih crazy. Tapi justru as an investor, kita lihat GDP growth Indonesia terus bertumbuh, itu opportunity kita untuk masuk. For a long term game we play, and ya itu yang aku lagi kembangin di Instar Investment, supaya aku bisa support my family investing. Ketika aku kasih stock pick juga aku bertanggung jawab atas setiap stock pick yang aku share ke mereka, supaya growing wealth-nya bisa bersama-sama, bisa bareng. Dan ya kurang lebih itu tentang Goto, dan a little pick about the inflation rate and how Fed strategy gonna do in 2023. But that's all I can share. I'm happy to hear anything about you. Drop the comments and like this video. Thank you very much.